ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita masih belajar tentang jenis-jenis kalimat. Dan hari ini kita masuki jenis yang terakhir, yaitu kalimatun khabithah. Kalimat khabithah. Kalimat khabithah ini, istilah ini kita temukan di dalam surah Ibrahim ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar." Dan perumpamaan kalimat khabithah, kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak dan tetap sedikit pun. Dia mudah sekali untuk tercerabut. Itu gambaran tentang kalimat khabithah. Nah, secara bahasa, kalimat khabithah adalah kalimat yang buruk, jelek, kotor, hina, rusak, rendah dengan segala turunannya. Jadi kalimat ini adalah salah satu di antara kalimat yang tidak boleh kita kembangkan. Dalam Islam ini harus kita hindarkan, kita jauhi dalam kehidupan kita. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ungkapan kalimatun khabithah inilah yang sekarang ini banyak sekali berkembang. Kita prihatin dengan kata-kata jorok, penuh dengan tipuan, kebohongan, kemudian adu domba dan sebagainya muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tentunya kotor, tidak hanya untuk orang-orang yang mengeluarkannya, tapi nanti akan berimbas kepada kotornya hati orang-orang yang menerimanya kembali. Dan ini luar biasa, banyaknya bertebaran di media sosial seperti tak terkontrol. Kata-kata yang ujaran kebencian dan sebagainya, kemudian adu domba, kata-kata kotor, kemudian merusak hati orang lain, ada menuduh dan sebagainya. Ini semuanya masuk dalam kalimat khabithah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kalimat khabithah ini, kata-kata yang paling tidak baik diantaranya adalah kalimat yang ditujukan untuk menjelaskan tentang siapa sang pencipta, tetapi mereka tidak memiliki sumber yang jelas. Apalagi sampai menolak kehadiran sang pencipta di muka bumi ini. Atau yang disebut dengan ateis, tidak kenal Tuhan, hanya kenal ada alam, dia akan datang dengan sendirinya. Itu kalimat-kalimat yang sebut dengan kalimat khabithah. Dan apa yang kami sampaikan tadi itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Ini yang harus kita hindarkan, dan ini sebagai penutup dari setiap atau semua kalimat yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa kalimat ini sangat-sangat lemah.
sebenarnya dia sangat lemah. Makanya kadang-kadang orang yang melempar kalimat ini kadang-kadang nggak mau kelihatan identitasnya. Dia lempar, kemudian mungkin nama lain, ganti nomor lagi, atau apa saja dia upayakan. Yang jelas ketika dia melempar, orang lain nanti akhirnya rusak atau teradu domba gara-gara itu, tapi dia lari. Kenapa? Dia nggak suka sebenarnya, dia tidak mau sebenarnya itu kelihatan. Nah, itu ciri dari lemahnya perkataan tersebut. Tapi kalau perkataan itu kuat, dia akan bertanggung jawab terhadap pernyataannya. Nah, ini diantara bentuk bahwa kalimat khabisah ini sebenarnya sangat-sangat lemah. Tapi ketika kalimat lemah ini bertemu dengan hati yang lemah, maka dia akan masuk. Ketika kalimat yang lemah ini sebenarnya yang kotor ini bertemu dengan hati-hati yang lemah, ini akan masuk, dan ketika dia masuk akan subur dan akan menguasai diri manusia yang kotor tersebut. Inilah bahayanya. Dan tentunya kita semua tidak akan bisa menjamin bahwa kita ini selalu selamat, terjaga iman kita untuk bisa menghindari kalimat-kalimat, perkataan, gambar yang tidak baik itu. Nah, cara yang paling utama adalah menghindarkan diri dari menyebarkan kalimat-kalimat ini, memproduksi kalimat-kalimat ini sehingga dia menjadi lebih sedikit, bertambah sedikit, dan memperbanyak kalimat-kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimatun sawa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, karena dia sangat kuat, oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kita memunculkan kalimat takwa, kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya, insya Allah kalimat-kalimat ini akan mulai banyak tersingkir, lalu orang lebih suka untuk memilih kalimat-kalimat yang terbaik. Lemahnya kalimat khabisah ini kita bisa berikan contoh, di antaranya adalah ada kisah menarik di dalam kitab Al-A'immatul Arba'ah yang ditulis oleh Asy-Syanawi, Imam 4, itu kan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, Ahmad ibn Hambal. Nah, ini kisah tentang Imam Abu Hanifah. Kisah tentang Imam Abu Hanifah yang waktu itu umurnya masih sekitar 12 tahun. Dan Imam Abu Hanifah ini memang punya keahlian luar biasa dalam berdebat, dalam berdiskusi. Sehingga tidak mungkin, sangat susah untuk dikalahkan oleh lawan-lawan debatnya. Nah, saat itu dia berusia 12 tahun, ya, 12 tahun. Ada kisah dia ada mimpi aneh. Lalu mimpinya ini dia ingin minta takwilnya kepada syekhnya Hamad bin Salman. Ya. Ketika sampai ke gurunya, ke syekhnya ini Hamad bin Salman, ternyata dia nemukan gurunya kok agak murung gitu, sedih, gak terlalu ceria. Lalu sampai Abu Hanifah lupa dengan perkara utamanya, datang ke syekhnya itu ingin menyampaikan mimpinya. Lalu akhirnya Abu Hanifah nanya kepada syekhnya, ada apa guru? Madza hadatsa ya syekhi? Ada apa dengan engkau wahai syekhku? Lalu fa inni araka mahmuman, kata Abu Hanifah, aku ngelihat kamu kok lagi sedih begitu. Lalu Syekh Hamad mengatakan, ya Abu Hanifah, laqad arsal ilayyal khalifah yuriduni an ujadila majmu'atan minal mulhidin.
ada khalifah nih ngutus orang, dia minta aku untuk mendebat dan diskusi dengan orang-orang ateis, alladzina la yu'minuna billah, mereka nggak beriman kepada Allah. Wa yaqulun innahu laisa litabi'ati khaliq, dan mereka mengatakan alam ini nggak ada penciptanya. Wa innahu wallahi la amrun jalal, ini perkara berat nih kalau begini nih. Gimana cara menghadapinya? Fanahnu la na'rif qadra zat al-ilahiyah hatta nujadil fiha. Jadi nggak bisa untuk kayak begini nih, untuk berdebat seperti ini, bahasa syekhnya. Ini nggak suka, dan nggak mau untuk berdebat seperti ini. Faqala Abu Hanifah, lalu Abu Hanifah bilang sama syekhnya, ya syekhi, da'ni ana makanak li mujadalatihim. Udah syekh, biarkan aku aja yang menggantikan kamu untuk mendebat mereka. Anak 12 tahun. Fa in hajaztuhum fama balu syekh al-kabir. Kalau aku bisa mengalahkan mereka, apalagi syekh yang besar ini. Gitu alasanku. Wa in hajuni fama ana illa tilmizun saghir. Tapi kalau mereka bisa mengalahkan aku, kan aku anak kecil. Begitu bahasa Abu Hanifah. Faqala lahu syekhuh. Lalu syekhnya bilang, izhab ala barakatillah ya Abu Hanifah. Ayo pergi ke sana wahai Abu Hanifah. Fazahab al-Imam Abu Hanifah ila qasrul khalifah. Berangkat dengan pedenya nih, berangkat ke istana raja. Lalu ke istana khalifah. Fawajada qauman minan nas julusan indal khalifah. Udah ternyata banyak ngumpul di situ. Sudah ngumpul, tinggal nunggu Syekh Hamad ini datang. Faqala Imam Abu Hanifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hanifah datang, masuk, mengucapkan salam. Falam yarudda alaihi salam ilal khalifah, enggak ada yang jawab salam kecuali khalifah dan sedikit orang yang duduk di situ. Lalu khalifah bilang, aina syaikhuka Hamad ibn Sulaiman? Mana syekhmu Hamad? Laqad arsaltu fi talabi, aku udah utus supaya dia datang. Kenapa dia enggak datang? Itu kisah dari khalifah. Faqala Abu Hanifah, laqad arsalani syaikhi li umasilahu. Syekhku mengutusku, aku yang akan menggantikan beliau. Duduk Abu Hanifah di situ, kemudian minta dengan pedenya ini, ayo silakan tanya aku. Ini kita ingin menggambarkan tentang bagaimana kekuatan dari kalimat taqwa, kalimatullah, kalimat thayyibah itu berhadapan dengan kalimat khabisah, orang yang tak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedenya dia mengatakan. Lalu dedengkotnya orang ateis ini berkata, "Ya Abu Hanifah, lima dalam yahdur syekhu." Abu Hanifah, syekhmu kenapa enggak datang? Alaysa ladaihi minal ilmi al-katsir? Kan dia punya banyak ilmu untuk bisa mendebat kami, mengalahkan kami. Faqala Abu Hanifah mengatakan, inna syaikhi huwa syajaratun tusmiru ilman. Syekhku itu dia pohon yang membuahkan banyak ilmu. Walakinnakum aslastum ahlan li an tajlisu ma'a Syekhi Hamad bin Salman. Kalian tuh enggak layak untuk duduk dengan beliau. Enggak usah, enggak layak lah kalian untuk duduk dengan beliau. Faqala khalifah mengatakan, hayya linabda'il hiwar. Ayo, mari kita mulai diskusi dan dialog ini. Lalu orang mulhidin itu, orang-orang ateis langsung mulai menyerang, bertanya kepada Abu Hanifah. Kananya, ya Abu Hanifah, hal ra'aita rabbak? Abu Hanifah, kamu bisa ngelihat Tuhanmu? Abu Hanifah jawabnya apa? Jawab pertama, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata penglihatan enggak mungkin melihat dia, tapi dia melihat semua kita. Orang ateis mengatakan, nahnu la nu'minu bimisli hadzal kalam. La nu'min bimisli hadzal kalam. Kami enggak beriman, enggak percaya dengan kata-kata kayak begitu. Nahnu nu'min bit-tabi'ah. Kami hanya beriman dengan alam yang ada ini.
Fa'tilana bimisalin minat tabi'ah. Tolong berikan contoh yang ada di alam untuk menjelaskan pertanyaan kami. Lalu Abu Hanifah nanya, "Idzan hadza huwa misal." Ini contohnya. "Idza kuntum julusan inda rajulin hadarathu sakaratul maut." Jika kalian duduk di dekat orang yang sedang sakaratul maut. Fa indama yamutur rajul mada yakhruj minhu. Kalau orang itu mati, yang keluar apa? Kalau takhruju ruhu, ruhnya yang keluar. Kalau Imam Abu Hanifah bilang, takhruju ruhuhu amamakum fahal tarawnaha? Dia keluar, ruhnya keluar di depanmu. Ngelihat enggak? Kamu lihat enggak itu ruh? Kalau la, dia mengatakan tidak, enggak kelihatan. Kalau Imam hakaza ar-ruh faqad khalaqaha Allah wa la tarawnaha fa kaifa tarawnal khaliq. Demikianlah. Itu ruh itu diciptakan sama Allah. Kamu enggak bisa ngelihatnya, tapi kamu beriman. Bagaimana sang khalik melihat sang khalik? Ruh saja makhluk yang diciptakan Allah bisa enggak kamu lihat, kamu percaya, apalagi kepada sang pencipta. Enggak mampu, akhirnya mereka mengalihkan pertanyaan lain. Akhirnya mereka 1-0 kalah dari situ. Jadi bagaimana kita melihat ya lemahnya dalil yang mereka katakan bahwa Allah itu tidak boleh diimani karena nggak bisa dilihat. Ternyata dibantah sama Imam Abu Hanifah dengan contoh ruh. Lalu muncul pertanyaan lain dari mereka. Ya Abu Hanifah, fi ayyit tijahin yattajihu rabbuk? Ke arah mana Tuhanmu itu mengarah? Tuhanmu itu kemana arahnya? Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah. Kalau mulhidun nahnu la nu'min bil Quran. Kami gak beriman dengan Quran. Ayo kasih contoh dengan yang ada di alam ini. Sang imam kecil ini mengatakan, idza kuntum fi ghurfatin muslimah. Jika kamu di kamar yang gelap, wada'tum misbahan, lalu kamu hidupkan lampu supaya terang. Aina tijah yakunun nur? Aina ittijah yakunun nur? Kemana cahaya itu mengarah? Cahaya lampu itu mengarah kemana? Qalu yakunun nur fi kulli tijahat. Dia mengarah kemana-mana. Dia mengarah kemana-mana. Qala Abu Hanifah hakaza rabbi yakunu fahuwa nurun ala nur. Demikianlah Tuhanku, dia cahaya di atas cahaya. Begitu demikianlah cahaya Tuhanku, dia cahaya di atas cahaya. Maka mulai itu pertanyaan ketiga. Terus ditanya Abu Hanifah dengan berbagai macam persoalan. Terakhir dia tanyakan kepada Abu Hanifah, taquluna fi dinikum innal janna qad khuliqa minan nar. Kalian bilang dalam agama kalian itu, jin itu diciptakan dari api. Jin diciptakan dari api. Mereka enggak percaya dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Fa kaifa yu'adzibuhullah finnar? Ay kaifa yu'adzibun nar? Kok Allah nanti azab lagi siksa mereka dengan api? Masa api dengan api? Apa enggak mempan nanti siksaannya itu? Kalau Imam Abu Hanifah, inna hadzal su'al yahtaj ila wasilati idhah. Ini pertanyaan perlu ada simulasinya. Enggak perlu pakai jawab. Ya. Fanhanal Imam Abu Hanifah. Lalu dia keluar ya, lalu ngambil tanah ya, ngambil tanah di luar, diambil sama dia. Wa daraba bihi ra'sa rajulin minal mulhidin. Dipukulkan tanah itu ke kepalanya si gembong orang ateis itu. Ya, dipukulkan. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, inna hadza mujarrad misalul idhah. Ini cuma contoh untuk menjelaskan apa jawabannya. Fa inna hadzal qalab qad khuliqa min tin. Ini nih tanah ini yang gumpalan ini, gundukan ini dari tanah.
Fanzur kaifa azabatin bitin. Coba bagaimana? Kepala itu kan dari tanah juga asalnya. Bagaimana ketika dibenturkan dengan kepalamu itu, batu di gundukan tanah itu ternyata bisa menyakiti tanah yang dari kepalamu itu. Nah, begitulah neraka dengan api yang diciptakannya jin itu. Nah, akhirnya semuanya kagum dengan jawaban Abu Hanifah, anak kecil. Anak kecil mampu untuk mengalahkan ya kelompok gombong orang-orang ateis pada saat itu dengan jawaban seperti itu. Jadi gambaran tentang kalimat khabisah itu kalau head to head berhadapan dengan kalimatullah, dengan kalimat thayyibah, kalimat taqwa, itu tidak akan mampu untuk bertahan. Itulah gambaran Allah bahwa sebenarnya kalimat khabisah itu gampang tercerabut dari muka bumi. Pencinta ilmu komunikasi Islam, oleh karena itu dengan kita berakhirnya kita menjelaskan tentang jenis-jenis kalimat ini, maka mudah-mudahan semakin percaya diri kita untuk mengembangkan kalimat thayyibah, kalimatut taqwa, kalimatun sawa, kemudian kalimatullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara ini insya Allah mudah-mudahan kalimat khabisa, jelek, kotor yang berkembang ini semakin hari semakin kecil karena kita mengembangkan kalimat thayyibah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mengembangkan kalimat-kalimat thayyibah, memproduksi kalimat-kalimat taqwa, kalimat-kalimat yang terbaik, dan mudah-mudahan kalimat khabisah ini semakin hari semakin mengecil dan akhirnya kalah di hadapan kalimat-kalimat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.